Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang tokoh dan penemuan, yaitu tema 3 kelas 6. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, yang berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat, dan terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deret penjelas atau isi, penutup atau kesimpulan. Cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat menggunakan kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Rangkaian listrik. Persamaan antara rangkaian seri dan paralel. 1. Daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. 2. Kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. 3. Kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Ciri khas rangkaian seri. 1. Hanya memiliki satu aliran listrik saja. 2. Membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. 3. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. 4. Jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lain padam. Ciri rangkaian paralel. 1. Memiliki lebih dari satu aliran listrik. 2. Membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. 3. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. 4. Jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Kehidupan sosial budaya. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Sebelum ada listrik, digunakan setrika arang, komunikasi jarak dekat, bekerja siang hari, lampu minyak, dan pentas pada siang hari. Sedangkan setelah adanya listrik, digunakan setrika listrik, komunikasi jarak jauh, bekerja bisa malam hari, digunakan lampu listrik, dan pentas seni bisa diadakan pada malam hari. Perubahan sosial budaya masyarakat setelah adanya iptek. Berbagai peralatan memanfaatkan TIK seperti televisi, komputer, smartphone, dan internet. Dampak positif kemajuan iptek. Informasi dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Komunikasi dapat dilakukan dengan mudah tanpa terhalang jarak. Sumber belajar dan sumber pengetahuan semakin banyak. Kemudian dampak negatif dari kemajuan iptek, yaitu masuknya budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, kurangnya interaksi secara langsung antar manusia karena lebih banyak menggunakan smartphone dan internet, banyak tayangan televisi yang tidak sesuai umur, dan memuat informasi yang tidak bermanfaat. Dampak penemuan radio terhadap kehidupan ditemukan oleh G. Marconi, yang diawali dengan penemuan telegraf tanpa kabel, yang menjadi awal ditemukannya pemancar radio, telegram, dan teknologi radar. Peran dan fungsi radio memberikan informasi, hiburan, pendidikan, dan kontrol sosial. Dampak radio di berbagai bidang, yaitu bidang komunikasi dan informasi, sehingga informasi dengan cepat, murah, dan mudah. Di bidang politik, penyampaian informasi di bidang perpolitikan dunia. Bidang seni dan hiburan, membantu perkembangan seni atau industri musik.
Keunggulan radio sebagai sarana menyampaikan dan memperoleh informasi paling cepat, teknologi yang dekat dan akrab dengan pemiliknya. Kelemahan radio, informasi yang disampaikan bersifat global, kurang mendetail karena dalam penyampaian informasi terbatas oleh waktu. B.J. Habibie merupakan Presiden RI yang ketiga. Dijuluki Bapak Dirgantara Indonesia karena mengembangkan industri pesawat terbang seperti pesawat CN-235 dan N-250. Penemu teori keretakan pesawat dan dijuluki Mr. Crack. Dampak positif perkembangan transportasi. Perjalanan transportasi semakin nyaman. Waktu tempuh perjalanan lebih cepat, meningkatkan mobilitas sehingga masyarakat lebih produktif, mempermudah distribusi barang. Sedangkan dampak negatif perkembangan transportasi menyebabkan pencemaran udara, meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, menimbulkan kemacetan, minyak bumi menjadi semakin langka. Kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata baku. 2. Terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya, yaitu apa? Untuk menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Contohnya, apa itu radio? Siapa? Untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian dalam teks. Contohnya, siapa yang menemukan radio? Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadi suatu peristiwa dalam teks. Contohnya, kapan radio ditemukan? Di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Contoh, di mana Marconi lahir? Mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Contohnya, mengapa radio diperlukan? Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Contoh, bagaimana cara kerja radio? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata baku. Berikut contoh kata-kata yang tidak baku yang sering kita jumpai, yaitu apotik, izin, nasihat, antri. Yang seharusnya yaitu apotek, izin, nasihat, antri. Ayo buatlah kalimat efektif menggunakan kata-kata baku di atas. Tulislah dalam buku tugasmu. Tetap jaga kesehatan, semoga bermanfaat. Jangan lupa menuliskan nama, nomor absen di kolom komentar, dan like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.